Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Yusuf Anhari, yang sudah mengundang kami, tim Bea Cukai Madiun, untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu peserta semuanya, masyarakat Desa Gemilang yang sudah hadir meluangkan waktunya hari ini, walaupun secara virtual ya Bapak Ibu. Hari Minggu berjalan santai, menuju pusat Kota Kediri. Sebelum materi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Siva Syafira Maharani, Humas Bea Cukai Madiun, yang akan mempresentasikan tentang stop rokok ilegal. Namun, sebelum kita memasuki pokok bahasan hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah sebelumnya sudah tahu bahwa di sekitar kita beredar rokok ilegal? Nah, boleh dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Loh, ternyata masih banyak beredar loh tentang rokok ilegal. Sebenarnya, kenapa sih Bapak dan Ibu harus tahu tentang rokok ilegal ini? Bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Bapak Ibu termasuk juga orang yang terpilih karena mengetahui informasi lebih awal, sehingga bisa menghindari rokok ilegal tadi. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Masa sih di sini bapak-bapak mungkin yang terutama sering merokok ya, tapi belum bisa bedain mana rokok yang legal, mana rokok yang ilegal. Nah, di sini ibu-ibu nih harus berperan loh ya, mengawasi bapak-bapaknya supaya jangan sampai membeli rokok ilegal. Saya membutuhkan waktu tidak sampai 10 menit saja Bapak dan Ibu untuk tetap fokus ke materi. Apabila ada pertanyaan, nanti dapat disampaikan di sesi tanya jawab atau kolom chat ya Bapak Ibu. Langsung saja kita ke materi. Di tahun 2020, Bapak dan Ibu, peredaran rokok ilegal naik dari tahun sebelumnya, 2019, yang hanya 3% menjadi 4,86%. Dengan total potensi kerugian negara 4,38 triliun. Padahal Bapak Ibu, dengan uang 1 triliun saja bisa membangun 3.541 meter jembatan atau mungkin 50 rumah sakit, bahkan 1,25 juta dana BOS untuk siswa. Bayangkan, ruginya negara ini dengan adanya rokok ilegal Bapak Ibu. Sebetulnya, dari mana sih rokok itu bisa dikatakan ilegal? Di sini ada singkatan yang memudahkan Bapak Ibu untuk menghafalkan atau memahaminya, yaitu 2P, 2B. Nah, coba dong diketik di kolom chat Bapak Ibu, 2P, 2B. Baik, apa saja 2P, 2B? Nah, ini dia. P yang pertama yaitu polos atau tanpa pita cukai. Gambar background Bapak Ibu di slide kedua ini itu merupakan pita cukai yang biasanya ditempelkan antara rokok bagian depan dan bagian samping. Nah, jadi kita mengawasinya itu dari pita cukainya Bapak Ibu. Kalau contoh yang satu, dia polos ya Bapak Ibu, sama sekali tidak ditempelkan pita cukai. Berarti jelas merupakan rokok ilegal. Kita ke sebelahnya Bapak Ibu, B yang pertama, yaitu berbeda. Sesuai keterangannya, Bapak-bapak pasti sudah kenal ada rokok kretek dan rokok filter ya Bapak-bapak ya. Nah, di sini mempunyai maksud bahwa berbeda yang dimaksud merupakan rokoknya itu rokok filter. Namun, rokok filter ini kan kita sebut sigaret kretek mesin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Namun, di rokok ini itu ditempelkan pita cukai untuk rokok kretek atau SKT, sigaret kretek tangan. Nah, inilah yang dimaksud berbeda. Bukan pasangannya, tapi kok dipasangkan ya, Pak, Bu. Kita ke slide yang berikutnya, yaitu B yang kedua, bekas.
Jadi di ciri ini pita cukai yang sebelumnya sudah digunakan di rokok lain Bapak Ibu sengaja dicopot lagi untuk ditempelkan ke rokok lainnya yang belum ada pita cukainya. Atau tadi apa ya Bapak Ibu ya? Nah betul, ciri yang pertama yaitu rokok polos. Biasanya ciri-ciri dari bekas itu adalah sudah kusut, sobek, atau yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Dan di sampingnya lagi ada P yang terakhir, yaitu palsu. Waduh, kok pita cukai ada yang palsu juga toh Mbak? Ada Bapak Ibu, sama halnya seperti uang kertas, ada palsunya juga. Nah, di sini mereka biasanya menempelkan pita cukai buatan mereka sendiri, Pak Bu, alias ngeprint sendiri, membuat motif pita cukai sendiri yang tidak disediakan di bea cukai. Yang penting ada, padahal mereka nggak tahu Bapak Ibu kalau kita semua di bea cukai itu bisa mengecek pita cukai tersebut merupakan pita cukai palsu. Nah ini dia bapak-bapak, kalau beli rokok pastikan pas buka harus sampai sobek pita cukainya ya Pak ya, biar nanti tidak dimanfaatkan oleh oknum menjadi pita cukai bekas yang tadi. Kita masuk ke hukumannya sekarang. Wah, hukumannya ada 2 Bapak Ibu. Tidak bisa saya sampaikan hukumannya secara detail, mohon maaf. Namun ada 2 ini secara garis besarnya. Satunya merupakan denda yang dia tidak kecil besarannya, atau satunya lagi sanksi pidana atau kurungan yang sampai 10 tahun bahkan. Ini tadi yang saya maksud, lebih pilih Bapak Ibu untuk menghindar dari rokok ilegal, karena saya nggak mau juga Bapak dan Ibu masuk ke dalam 2 jebakan ini. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saya berpesan seperti yang saya informasikan dari awal. Informasi ini belum semua tahu Bapak Ibu. Kami mohon Bapak Ibu dapat menyebarkannya kepada teman tongkrongannya, mungkin Bapak-bapak ya, saudara Bapak Ibu, pedagang sekitarnya Bapak Ibu, untuk tidak lagi berurusan dengan rokok ilegal, karena sekarang sudah tahu bahkan sampai hukumannya ya Bapak Ibu. Kita ingin menjadikan Bapak dan Ibu sebagai teman atau mitra kami Pak Bu. Kami dari Bea Cukai mencari rokok ilegalnya, bukan Bapak dan Ibu. Maka kami butuh sekali lagi bantuan dari Bapak dan Ibu. Tolong sampaikan kepada kami Pak Bu, jika Bapak Ibu mengetahui adanya rokok ilegal di dekat Bapak Ibu, atau nanti apabila menemukan langsung menghubungi Bravo Bea Cukai atau kantor Bea Cukai terdekat. Ini loh peran penting Bapak dan Ibu untuk negara, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selama ini tidak berurusan dengan rokok ilegal. Baik, apakah sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Dipersilakan dapat langsung menanyakan atau menulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, sepertinya belum ada Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung ke kontak layanan informasi kami berikut ya. Nah Bapak dan Ibu, karena tadi saya janji di depan tidak sampai 10 menit, maka dari itu mari kita review kembali materi yang tadi kita bahas, yaitu ciri-ciri rokok ilegal yang terdiri dari 2P2B. Nah 2P2B ini silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Baik, polos, palsu, berbeda, dan bekas. Nah tadi ada 2 hukumannya juga nih. Betul, sanksi denda dan sanksi pidana. Keren, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak dan Ibu semuanya. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah fokus menyimak materi dan sudah semangat dari awal sampai akhir materi. Maka dari itu, saya kembali mengajak Bapak dan Ibu untuk menghindar dari rokok ilegal. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu serta bermanfaat, sehingga informasi mengenai stop rokok ilegal dapat tersebar dengan luas. Saya mengucapkan permintaan maaf apabila selama saya menyampaikan materi terdapat ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Izinkan saya menutup dengan pantun. Jangan lupa untuk ketik. Cakep. Baik. Siang-siang pergi tamasya. Jangan lupa beli pepaya.
Sekian materi dari saya. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.